Mari kita dengar terlebih dahulu beberapa kata sambutan nih dari kedua Romo pendamping kita, yaitu Romo Yosef Ferry Susanto PR, Ketua K3SKAJ, dan Romo Adrianus Suyadi SJ, Ketua PSE KAJ. Kepada kedua Romo, Romo Jo, Romo Yadi, dipersilahkan. Shalom, 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 salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, para penggerak Komisi Kerasulan Kitab Suci, dimanapun Anda berada. Yang saya lihat di sini, saya menghitung jumlah yang hadir di Zoom luar biasa. Semangat, meskipun nanti malam-malam Imlek, tetapi demi Tuhan, demi kerajaannya, demi pelayanan kita terhadap umat Allah, kita mau menyediakan waktu secara khusus. Saudara-saudaraku, saya Romo Yosef mengucapkan banyak terima kasih karena sekali lagi Komisi Kerasulan Kitab Suci diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk mengolah bahan-bahan APP 2023. Saudara-saudaraku, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pribadi-pribadi yang sungguh terlibat menyiapkan bahan-bahan, menyiapkan hari ini. Seperti misalnya boleh saya sebut, ada Ibu Susan, ada Ibu Evi Ariana sebagai PIC dari K3S. Kemudian juga dari tim BINUS. Kita bisa keren seperti ini karena saya sedang berada di studio BINUS Alam Sutra. Terima kasih untuk semua pihak-pihak yang terlibat, untuk para narasumber juga. Percayalah saudara-saudaraku, bahan-bahan yang sudah dipersiapkan sungguh-sungguh dipikirkan dengan matang supaya bisa dibawakan dengan menarik. Yang menjadi landasan utama adalah gagasan dari Bapak Uskup sendiri, di mana Bapak Uskup mengajak seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbicara bersama-sama tentang kesejahteraan bersama. Berbicara soal kesejahteraan bersama, bisa kita lihat ada segelintir orang yang kaya sekali, punya banyak uang, punya banyak materi, tetapi di sisi yang lain ada begitu banyak orang-orang yang hidup dalam standar yang sangat rendah. Maka dari itu, sebagai umat beriman Keuskupan Agung Jakarta, kita diajak untuk bersama-sama mengolah masalah ini. Bukan secara teori, bukan secara doa-doa saja, tetapi juga apa peran kita. Kita semua dipanggil. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sebagai fasilitator, Anda semua dipercaya untuk menyampaikan bahan-bahan ini yang sudah dipersiapkan ini untuk umat-umat di lingkungan, untuk di umat-umat kategorial dimanapun mereka berada. Supaya semua umat tanpa kecuali tahu bahwa apa yang sedang diperjuangkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, yaitu bagaimana apa yang bisa kita berikan dengan segala kemampuan kita, dengan segala keterbatasan kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Karena apa saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab suci para nabi mengkritik habis-habisan orang-orang Israel yang sedang makmur, tetapi di kanan kiri mereka, tetangga-tetangga mereka ada yang kelaparan, ada yang mengalami ketidakadilan, ada yang mengalami penindasan. Semua kesejahteraan, semua kemakmuran menjadi palsu ketika masih ada banyak orang yang mengalami hidup di bawah kesejahteraan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita ramein, kita gaungkan bersama-sama. Bapak Uskup dalam pesannya kepada kami adalah, coba tolong umat Keuskupan Agung Jakarta bukan hanya mengenal tentang kitab suci, tetapi Bapak Uskup berpesan kepada kami supaya umat juga boleh mengenal apa yang namanya ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah sebuah ajaran yang dikeluarkan oleh Bapak Paus, bagaimana gereja melihat ketimpangan-ketimpangan sosial, melihat masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah dunia, dan juga bagaimana mencari solusi-solusi secara bersama-sama. Saudara-saudaraku, yang namanya ketidakadilan, kemiskinan, kita harus berhadapan dengan sebuah sistem raksasa. Maka dari itu tidak cukup kalau satu-satu orang berjuang mewujudkan kesejahteraan bersama. Diperlukan sebuah kerjasama seluruh umat tanpa kecuali. Apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita semua bisa hidup sejahtera?
Maka dari itu saudara-saudara, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya berterima kasih kepada Anda semua yang sudah menyediakan waktu. Mari kita simak presentasi demi presentasi dari para narasumber ini. Karena nanti malam-malam Imlek, saya Romo Yosef mengucapkan Kong Hifa Choi untuk Anda yang merayakannya. Salam, saya pindahkan kepada Romo Suyadi. Terima kasih Romo Yosef, Ibu Bapak, selamat pagi, shalom, salam sehat untuk kita semua ya. Tadi Romo Yosef sudah berbicara soal kesejahteraan bersama dan kami dari PSC mau mencoba menawarkan apa yang bisa kita lakukan aksi sosial Bonum Komune seringkali juga kita mendengar kesejahteraan bersama, kebaikan bersama, istilah-istilah itu adalah sama. Nah, dari ajaran sosial gereja sendiri yang tadi Romo Jo sudah singgung, sedikit mungkin bisa kita nanti refleksikan dan renungkan apa maksudnya. Yaitu kalau dalam kompendium ajaran sosial gereja 164, di sana dirumuskan keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun individu-individu dan anggotanya itu secara lebih lancar dan penuh bisa mencapai kesempurnaan mereka sendiri sebagai ciptaan Allah, kesempurnaan diri sendiri tetapi juga masyarakat. Maka ada beberapa konsekuensi di sana bahwa setiap individu dan pemerintah juga bertanggung jawab terhadap penciptaan kesejahteraan bersama itu. Jadi bukan hanya tanggung jawab setiap individu, tapi kita bersama-sama. Dan untuk memastikan terciptanya kesejahteraan bersama, maka pemerintah juga mempunyai tugas untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan baik itu individu maupun kelompok yang berbeda-beda dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Romo Jo juga atas dasar keadilan. Dan kita sebagai individu, sebagai gereja juga ingin berkontribusi, berpartisipasi terhadap penciptaan bonum komune tersebut. Maka PSC sebelum menentukan usulan untuk aksi puasa kita, PSC melihat tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Yang pertama soal kehidupan keluarga, bahwa di sana ternyata ada data di mana jumlah kepala keluarga perempuan itu pada tahun 2020 sampai 2021 itu meningkat. Dan kelompok kepala keluarga perempuan rentan terutama terhadap kehidupan ekonomi. Dan kita juga melihat bahwa di Jakarta banyak keluarga-keluarga yang hidup tidak di rumah sendiri, tetapi kos ataupun juga kontrak karena harga yang mahal. Tentu ini juga nanti situasi ini akan mempengaruhi kehidupan keluarga. Dan juga ada 68% masyarakat Indonesia itu tak mampu makan makanan bergizi. Dan di Jakarta sendiri masih cukup tinggi, yakni 39%. Nah, di sekitar kita juga ada kemiskinan dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu kecil. Misalnya jumlah penduduk miskin di wilayah Keuskupan Agung Jakarta terus meningkat dari tahun 2019 sampai 2021. Ini mungkin juga akibat pandemi, tetapi mungkin juga memang perkembangan ekonomi sendiri juga semakin menantang karena adanya berbagai macam hal. Lalu tingkat kesempatan kerja di DKI Jakarta juga terendah se-Indonesia. Dibandingkan provinsi lain itu di Jakarta lebih langka terhadap pekerjaan. Kesehatan masyarakat di sana juga ada 60% orang rentan terhadap kesehatan mental, di mana anak-anak dan remaja berada di top list untuk ini. Dan riset kesehatan 2018 juga menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental, emosional, dan lebih dari 20 juta penduduk juga di atas 15 tahun mengalami depresi.
Dan juga kita mengalami gizi buruk ya, stunting di tahun 2021 itu menunjukkan angka stunting 24,5% dari anak-anak balita, yaitu sekitar 5,33 juta balita. Dan di Jakarta masih tinggi, angka stunting 16,8%. Nah, maka berdasarkan situasi tantangan di sekitar kita dalam mencoba mengusulkan aksi puasa pembangunan, kita mengajak untuk memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah soal kepedulian kita terhadap kesejahteraan keluarga dan warga di sekitar kita. Tadi Romo Jo juga sudah menyebut soal itu. Dan juga peran serta kita dalam memperkuat perlindungan sosial dan peran serta kita dalam memperkuat kesempatan kerja dan usaha mikro. Dan akhirnya yang tidak kalah penting adalah juga peran serta kita dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Maka contoh aksi puasa yang bisa kita lakukan, misalnya kita mendalami ajaran sosial gereja soal bonum comune, lalu kita juga melihat dan mendata tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang ada di dalam keluarga kita dan di lingkungan sekitar kita, dan membuat aksi nyata untuk menciptakan situasi atau kondisi di dalam keluarga dan lingkungan kita sehingga memungkinkan setiap orang dan anggota-anggotanya itu berkembang secara integral baik jasmani maupun rohani. Pelindungan sosial bagi KLMTD mungkin kita bisa memberi bantuan karitatif pada 5 kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan kesehatan, dan juga pendidikan. Dan kita juga bisa membantu akses ke sistem jaminan nasional yang diberikan oleh pemerintah. Karena seringkali orang-orang miskin, kelompok rentan itu tidak mendapatkan akses di sana. Misalnya BPJS, Kartu Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan kerja dan usaha mikro, kita bisa juga terlibat dalam membantu warga KLMTD untuk mendapatkan pekerjaan. PSC punya program Ayo Kerja. Juga kita bisa membantu usaha kecil dan mikro, misalnya lewat program Sentra Bimbingan Usaha Kecil atau SABU. Juga terlibat dalam gerakan-gerakan kredit union dan membantu modal dan pemasaran bagi KLMTD atau UMKM yang membutuhkan. Nah, kesehatan mental dan spiritual kita misalnya bisa menyediakan layanan untuk konseling maupun bimbingan rohani. Kita juga bisa membuat semacam body program untuk umat yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga memberikan sapaan, mungkin juga kunjungan pada mereka yang memerlukan dukungan. Misalnya di tempat penampungan pengungsi, penjara, rumah singgah, dan sebagainya. Jadi itu hanyalah contoh-contoh aksi sosial, aksi kegiatan APP yang bisa kita lakukan. Tentu saja Ibu Bapak bisa secara kreatif juga untuk menciptakan yang lain. Yang penting adalah kita berkontribusi, berperan serta dalam menciptakan kebaikan bersama. Karena dengan demikian kita memungkinkan bagi orang yang tadi sebut ada gap antara yang kaya, yang miskin, yang punya kuasa, yang tidak berkuasa, itu tidak mempunyai peluang yang sama untuk menciptakan kebaikan bersama. Maka panggilan kita sebagai orang Kristiani, kita sungguh diajak untuk melakukan aksi nyata dalam menciptakan situasi, lingkungan, dan kondisi yang memungkinkan setiap orang dan anggota-anggota di dalam masyarakat mencapai kepenuhan dirinya sebagai pribadi manusia yang bermartabat. Itu saya kira yang bisa kami bagikan dari perspektif Komisi PSC, semoga bisa menjadi inspirasi kita bersama untuk melakukan aksi puasa pembangunan. Wah, seru sekali nih apa yang sudah disiapkan. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita ikuti penjabaran demi penjabaran dari para narasumber. Saya jamin penjabarannya menarik. Maka check it out.
Baik, terima kasih Romo Jo, Romo Yadi.